Kalau kita ngomongin hari jadi sebuah kota, biasanya kan kita cari satu tanggal pasti. Tapi, gimana kalau sejarah Jember itu ternyata nggak sesimpel itu? Hari ini kita bakal bongkar lapis demi lapis sejarahnya, dan percaya deh, ceritanya itu jauh lebih tua dan seru dari yang kita kira. So, pertanyaan besarnya, kapan sih Jember itu benar-benar dimulai? Jawabannya tuh bukan satu tanggal aja. Anggap aja ini kayak misteri yang bakal kita pecahin bareng-bareng kepingan demi kepingan. Oke, kita mulai ya. Titik awal paling pas buat mecahin misteri sejarah kayak gini, seringnya ya dari namanya itu sendiri. Nah, nama Jember ini ternyata punya beberapa versi cerita, dan masing-masing itu ngasih kita petunjuk soal masa lalunya. Nih, ada 3 teori utama. Yang pertama, ini penjelasan yang paling logis dari segi bahasa. Jember dari bahasa Jawa atau Jembar dari Madura, yang artinya luas. Cocok banget kan buat ngegambarin wilayahnya? Terus ada juga legenda heroik soal Putri Jembersari. Nah, yang ketiga ini unik nih, cerita dari zaman Majapahit. Waktu Raja Hayam Wuruk katanya nyebut daerah ini Jembrek alias becek. Ini nunjukin gimana cerita rakyat dan bahasa itu saling nyambung buat ngebentuk identitas sebuah nama. Oke, dari dunia legenda dan bahasa, sekarang kita pindah ke catatan resmi pemerintah. Ini nih jawaban yang bakal kalian temuin di buku-buku sejarah yang asalnya dari zaman kolonial Belanda. Yap, 1929. Angka ini tanggal yang bakal kamu temuin di buku sejarah. Tanggal resminya. Tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, ini tuh cuma satu bab dari buku yang jauh lebih tebal. Nah, landasan hukumnya ini penting banget. Namanya Stadsblad nomor 322, keluar tahun 1928. Dokumen inilah yang resmi menetapkan Jember sebagai sebuah kabupaten. Aturannya mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Dan di saat itulah Bupati pertama Jember, Ernoto Hadinegoro, mulai menjabat. Timeline ini nunjukin dengan jelas banget kalau 1929 itu bukan awal segalanya. Jauh sebelum itu, Jember udah jadi pusat ekonomi yang penting buat Belanda. Mulai dari kebun kopi di akhir abad ke-18, terus ekonominya meledak di pertengahan abad ke-19, sampai akhirnya Jember dapat status administrasi sendiri sebagai Afdeling tahun 1883. Jadi, penetapan tahun 1929 itu lebih kayak puncak dari sebuah proses yang udah berjalan lama banget. Nah, disinilah ceritanya mulai seru dan agak rumit. Pemerintah sih netapin tahun 1929, tapi banyak sejarawan yang bilang kalau tanggal yang lebih penting itu justru 9 Januari 1883. Kenapa? Soalnya di tanggal itulah Jember pertama kali jadi wilayah administrasi yang pisah dari Bondowoso. Jadi ini perdebatan antara kapan resmi secara hukum versus kapan berfungsi sebagai wilayah sendiri. Oke, sekarang kita tinggalin dulu era kolonial. Kita bakal lompat jauh-jauh banget ke belakang, ke zaman kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Ternyata jejak Jember itu udah ada berabad-abad sebelum orang Belanda datang. Tahun 1359. Coba ingat-ingat tahun ini. Ini penting banget. Kenapa? Karena di tahun inilah nama wilayah Jember disebut dalam salah satu naskah kuno paling terkenal dari Kerajaan Majapahit. Nagara Kertagama itu bukan cuma cerita biasa loh, ini catatan sejarah yang nilainya luar biasa. Fakta kalau perjalanan Raja Hayam Wuruk lewat wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Jember itu dicatat di sana, itu nunjukin kalau daerah ini tuh udah eksis dan dianggap cukup penting di puncak kejayaan Majapahit. Keren kan? Dan ini bukan cuma soal tulisan di naskah. Ada bukti fisiknya juga. Kita punya Candi Remeres, ini situs peninggalan Majapahit. Terus ada juga penemuan sumur-sumur kuno di Gumuk Mas yang nunjukin kalau dulu ada pemukiman di zaman itu. Ini benar-benar jejak nyata dari sebuah kerajaan besar. Kalau kalian pikir Majapahit itu udah kuno banget, siap-siap deh. Karena bukti-bukti arkeologi yang lebih baru bakal ngebawa kita ke era yang jauh lebih awal lagi. Ini mengisyaratkan adanya sebuah peradaban yang udah lama banget terlupakan. Ini nih, pertanyaan yang bisa mengubah semuanya. Gimana kalau seluruh cerita yang kita bangun sejauh ini, dari zaman kolonial sampai Majapahit, itu ternyata cuma babab di tengah dari sebuah kisah yang jauh lebih panjang? Dan inilah kuncinya, Prasastil Lumbung. Artefak ini ditemuin di Kecamatan Silo. Batu bertulis ini benar-benar bukti fisik yang ngeguncang pemahaman kita soal sejarah Jember. Jenis huruf yang dipakai di prasasti ini nunjukin periode waktu yang kuno banget. Betul,
abad kedua Masehi. Gila kan? Ini luar biasa banget. Temuan ini artinya kemungkinan besar udah ada komunitas yang menetap dan punya budaya di wilayah Jember hampir 2000 tahun yang lalu. Jauh sebelum Majapahit dan ya pastinya jauh sebelum zaman kolonial. Dan prasasti Lumbung ini nggak sendirian. Ada situs lain kayak Watugong yang juga nunjukin adanya aktivitas manusia di periode yang sangat awal, mungkin sekitar abad ke-6 atau ke-7. Semua temuan ini, kalau digabungin, ngasih kita gambaran tentang adanya peradaban kuno di Jember. Jadi setelah kita lihat semua bukti ini, kesimpulannya apa dong? Jawabannya adalah identitas Jember itu nggak tunggal. Identitasnya itu kayak kue lapis, hasil tumpukan dari berbagai zaman sejarah yang beda-beda. Coba kita lihat gimana semua ini nyatu jadi satu. Kita mulai dari lapisan paling bawah, mitos dan legenda yang ngebentuk cerita rakyatnya. Di atasnya ada lapisan jejak kerajaan Majapahit. Terus datang era kolonial yang ngebentuk Jember modern. Tapi yang paling dalam yang jadi fondasinya itu adalah peradaban kuno yang baru diungkap sama arkeologi. Semua lapisan inilah yang ngebentuk Jember yang kita kenal sekarang. Dan semua lapisan sejarah tadi itu kelihatan banget di Jember hari ini. Interaksi dan perpindahan orang selama berabad-abad itulah yang akhirnya melahirkan budaya Pandalungan yang khas banget. Perpaduan unik dan dinamis antara kultur Jawa dan Madura yang jadi ciri khas Jember. Sejarahnya itu benar-benar hidup di dalam budayanya. Jadi intinya begini, sejarah Jember itu bukan cuma satu titik tanggal, tapi sebuah garis waktu yang panjang dan berlapis-lapis. Ini kayak sebuah permadani yang kaya banget yang ditenun dari berbagai benang. Dari mitos, dari kebesaran kerajaan, dari era kolonial, sampai gema peradaban kuno. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Cerita Jember ini ngajarin kita buat ngelihat lebih dalam, jangan cuma berhenti di tanggal resmi. Jadi coba deh, iseng-iseng bertanya, kira-kira sejarah tersembunyi apa, lapisan-lapisan cerita apa ya, yang mungkin terkubur di bawah tanah tempat tinggalmu sekarang?